Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bapak. Masih semangat ya anak-anak? Masih, Masih, Pak. Pak. Alhamdulillah. Eh, Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di sekolah ini dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, bagaimana keadaannya hari ini, anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Pak. Sehat. Cuma batuk Alhamdulillah aja, Pak, dikit, ya. Pak. Iya, Pak, batuk nih. Oh, kalau batuk itu harus banyak-banyak minum air putih, kemudian kalau pagi-pagi harus minum air hangat gitu. Nah, itu akan bisa menghilangkan batuk. Itu biasanya Bapak juga itu biasanya kalau batuk pagi-pagi pasti minum air hangat, ditahan sedikit, baru diminum. Nah, itu biasanya agak lumayan enteng lah ya tenggorokannya gitu. Baik, Iya, Pak. Iya, Pak. eh, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini lancar sampai selesai kegiatan pembelajaran. Untuk doa ini saya persilakan kepada ketua kelasnya Pak Lukman, Bang Lukman. Ya, saya kalau manggil siswa ini Abang ya. Saya Silakan wak saya Bang wakil Lukman. Pak. Saya wakil Pak. Pak Oh, Heri Pak, ketua udah kelas. udah ganti lagi. Wah, kelas Ya, kalian ya. Ya Pak Heri, ayo kita pimpin doanya Pak Heri. Kita sama-sama berdoa Pak Heri. Belum bapak-bapak deh, Pak. Ya Pak, Oh iya ya. belum ada. Heri, Pak Heri. Saya Heri kalau Pak. kalau melihat Pak Heri ini kayak bapak-bapak pula. Iya, silakan Heri, pimpin doanya Sebelum Heri. belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Ya, baik. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang mengidentifikasi teks hikayat atau cerita rakyat dalam bentuk hikayat. Eh, Bagaimana ketika pembelajaran kemarin tentang mengidentifikasi teks hikayat? Susah, Pak. Nah ya, ya memang Bahasanya kita bahasa yang digunakan dalam hikayat ini memang agak susah ya. Iya. Baik, tujuan kalian ke sekolah ini yang pertama kita rumuskan dulu ya. Agar tidak kemana-mana. Jadi kalian di sekolah ini tujuannya untuk apa? Belajar. Belajar, Pak. Belajar, Pak. Belajar ya. Jadi perlu ya, perlu ada satu hal yang kalian pelajari pada setiap ke sekolah minimal ya. Minimal kalian mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya datang ke sekolah, tapi kalian tidak mendapatkan apa-apa. Rugi ya. Udah jajan, kemudian udah apa namanya bangun pagi-pagi, tetapi pulangnya nol hasilnya, tidak ada hasilnya. Jadi harus kalian gunakan, manfaatkan baik-baik, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk sekolah, ya. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Paham? paham Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang mereproduksi teks cerita rakyat dalam bentuk hikayat atau teks cerita rakyat yang berbentuk hikayat ya. Jadi kemarin sudah Pak jelaskan bahwa hikayat atau cerita rakyat itu banyak bentuknya ya. Ada fabel, legenda, nah, kemudian satu di antaranya adalah hikayat ya. Baik, semalam Bapak sudah mengirimkan materi di grup WA, sudah dibaca? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya. Tindak lanjutnya bagaimana? Eh, Apakah kalian sudah membaca dan memahami medianya, materinya? Jadi hari ini kita akan mereproduksi ya. Apa itu Iya, Pak Lukman? Pak. Mereproduksi Pak Lukman? Ini Pak, dibikin ulang Pak. Dibikin ulang ya. Kemudian ada yang lain?
Menceritakan kembali, Pak. Ya, menceritakan kembali. Kemudian ada yang lain lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, sebelumnya kalian sudah punya pengalaman atau pernah menceritakan ulang, misalnya ya, kalian menonton sinetron di TV, kemudian kalian ceritakan lagi ke teman kalian di sekolah. Nah, itu pernah tidak kalian lakukan? Pernah, Pernah, Pak. Pak. Pernah. Pernah ya. Pak. Itu merupakan bagian Mereproduksi. Reproduksi. Ya, kalian sudah melakukan reproduksi kalau begitu ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah mereproduksi teks cerita rakyat hikayat. Nah, jadi nanti akan Bapak tampilkan teksnya, kemudian kalian akan diarahkan untuk mereproduksi dengan mengikuti langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya sudah ada dalam materi, ya. Sudah baca atau belum? Dah. Ya, Sudah ya. sekilas, Pak. Sudah sekilas ya. Pak. Saya Kira-kira, belum, Pak. Mati oh, lampu di rumah, Pak. waduh, mati lampu ya. Jadi apa saja langkah-langkahnya? Saya, Pak. Yang pertama membaca teks aslinya dulu, Pak. Ya, membaca teks aslinya dulu ya. Ya, ini Ya. Yang Bapak kedua saya scan merumuskan ya. tujuan, Pak. Iya, yang kedua merumuskan tujuan. Kemudian, Yang ketiga mengisi format penyusunan kerangka, Pak. ya, mengisi format penyusunan kerangka. Yang keempat apa itu? Mengembangkan kerangka, Pak. Mengembangkan kerangka ya. Ya. Kemudian, Dan yang kelima yaitu melakukan revisi. Yang keenam ini publikasi, Pak. ya, baiklah. Jadi itulah ya langkah-langkah yang nanti akan kalian lakukan untuk mereproduksi sebuah teks ya. Nah, jadi langkah-langkahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, sebelum kita melakukan ini, ya, mereproduksi sebuah teks, silahkan kalian bentuk kelompok 2 orang ya, 2 orang atau dengan teman sebangkunya juga boleh, ya. Ya, Pak. Silakan dibentuk, misalnya Bu Heni sama Bu Mawirda ya, kemudian Pak Heri sama Bang Lukman, ya. Dia sebangku ya, sebangku saja. Berarti Ya, kelompoknya sebangku-sebangku ya, Pak ya? ya sebangku-sebangku saja biar eh ini kan udah biasa gitu komunikasinya ya. Kalau Siap. satu bangku Oke, itu Pak. sekali-sekali kita berbicara tentang pelajaran lah, jangan bicara tentang yang lain dulu ya. Ya. Iya, Pak. Baik, karena sudah dibagi beberapa kelompok, Bapak akan membagikan LKPD. Ini sudah Bapak bagikan belum ya di grup ya sebelumnya? Belum ya? Belum, Belum lagi, belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Hanya materi di grup, Pak. Hanya materi ya. Iya, Pak. Baik, Materi. Bapak akan bagikan ya lewat grup LKPD-nya. Oke, sudah masuk Bapak Ibu? Ya, bisa masuk anak-anak? Sudah, Pak. Sudah? Pak. Belum, Pak. Belum? Udah. Tapi Memang masih belum. bisa Ya, dibuka. Udah masuk tapi belum bisa buka. memang belum kayaknya. Ya, ya baik. Materinya sudah Bapak kirim. Ya, sudah masuk ya. Udah, Udah, Pak. Pak. Ini Bapak bagikan juga ya dalam bentuk selebaran nanti. Kemudian silahkan kalian bersama kelompoknya eh, membuat reproduksi ya. Membuat reproduksi. Yang pertama, kalian harus membaca teks aslinya terlebih dahulu. Di situ sudah ada teksnya. Nanti Bapak akan bacakan juga ya. Sambil membaca, kalian baca, Bapak akan membacakan, kalian mendengar ya ceritanya apa. Kemudian kalian harus mengisi ya, mengisi format-format yang ada di dalam LKPD tersebut ya. Bisa dipahami anak-anak?
Siapa? Pak. Ya. Coba dulu, Pak. Baik, sekarang kita coba dimulai dengan langkah yang pertama. Langkah yang pertama ini yaitu membaca teks. Nah, di situ sudah Bapak siapkan teks hikayat yang berjudul, apa judulnya Pak Heri? Hikayat Aji Melayu dan Putung keempat. Itu ya Pak ya? Iya, hikayat Aji Melayu dan Putung Putung. Keempat. Iya, gitu. Itu adalah hikayat yang berasal dari Kalimantan, ya. Daerah mana Pak Heri itu Pak Heri? Dari daerah mana Pak Heri? Sepertinya dari, kalau di sini dari Sintang sepertinya Pak. Iya, cerita rakyat dari Sintang itu ya. Baik, silahkan siswa-siswi sekalian, Bapak beri waktu kalian 10 menit ya untuk membaca teks tersebut. Sambil kalian membaca, Bapak juga akan membacakan, kalian mendengar ceritanya ya. Bisa dipahami? Siapa? Pak. Paham ya? Bisa, Pak. Oke. Sebelum kalian membaca, Bapak tegasnya lagi. Jadi pertama kalian harus membacanya dengan apa namanya, membaca pemahaman ya, biar paham apa isi dalam teks tersebut. Silahkan dibaca. Bapak akan membacakan juga ya. Hikayat Aji Melayu dan Putung Keempat. Ini cerita rakyat dari Sintang. Alkisah, dahulu kala ada seorang yang tidak dikenal siapa namanya. Ia merupakan pelarian dari Pulau Jawa yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Setelah datang ke Kalimantan, ia adalah seorang raja kecil dalam perkampungan. Ia diberi nama Aji Melayu. Ia seorang yang bijaksana dan berani, sehingga menjadi raja kecil dalam daerah Sepau. Ia juga seorang raja yang kaya raya. Kekayaannya tersimpan dalam satu gudang yang terisi dalam 7 buah tajau atau tempayan. Pada saat itu, Haji Melayu memasang bubu ikan di Sungai Sepau. Bubu ikan tersebut dibiarkan selama semalam. Pagi-paginya ia menuju bubu tersebut. Ia heran melihat seorang wanita cantik terpancang bagaikan penunggu bubuh yang setia. Ia memberanikan diri untuk mendekatinya. Ia tahu bubu itu kepunyaannya. Malu bercampur gembira, Aji Melayu menegur sopan. Kenapa dan bagaimana bisa sampai terdampar ke bubu ini? Perempuan tersebut langsung memberitahu bahwa saya menumpangi rakit, kemudian rakit saya diserang banjir dan membawanya berlari ke hilir sungai Sepau. Kemudian rakit yang ditumpanginya tersangkut di bubu ikan Aji Melayu. Ucapnya, telah mengeluarkan hati Aji Melayu. Tak segan pula Aji Melayu melemparkan kata merayu membujuk Putung Keempat. Kiranya Putung Keempat rela menuju rumahnya. Dengan perasaan malu tapi mau, berangkatlah keduanya ke rumah Aji Melayu. Tanpa disadarinya, Haji Melayu lupa akan bubuh yang berisi ikan. Bekas luka yang masih tampak pada putri keempat, dengan pengetahuan yang ada pada Aji Melayu, ia berusaha untuk mengobatinya. Kesembuhan Putung Keempat lebih menambah kecantikan dirinya. Kasih sayang Aji Melayu makin bertambah. Ia malah berencana mau mengawinnya. Pasti lamarannya untuk mengawini Putung Keempat tidak akan ditolak. Tambah pula Aji Melayu merupakan raja kecil di perkampungan itu. Lamaran yang dilakukan Aji Melayu membuat Putung Keempat memberi syarat kepadanya. Karena ingin mengetahui apakah Aji Melayu seorang keturunan raja, syarat yang Putung Keempat berikan ialah berjalan di atas tali yang terlentang di sungai sambil mengacip pinang, ya. Jadi syaratnya berjalan di atas tali yang tertentang di sungai sambil mengacip pinang. Satu ujian yang sangat berat bagi Aji Melayu. Dengan kesaktiannya yang ada, ia pun berhasil melewati tantangan yang diberikan Putung Keempat kepadanya.
Setelah berhasil, mereka pun menikah dan menjadi keluarga yang harmonis. Dalam rumah tangga yang harmonis, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Dayang Lengkong. Putung Keempat telah lama hilang dari pandangan seluruh saudaranya. Mereka sangat rindu bertemu, tetapi di mana mereka akan menemukannya? Entah masih hidup atau tidak. Hanya ada berita angin. Berita anginnya mengatakan bahwa Putung Keempat berada di hilir Sungai Sepau. Kelima saudaranya berikhtiar mencarinya. Mereka mendengar bahwa Putung Keempat telah kawin dengan seorang raja. Hanya satu hal yang sulit, menemui raja ipar mereka tidak semudah menangkap seekor semut. Mendatangi Aji Melayu selalu menemui ajal kena racun. Buih Nasi tidak takut mendatanginya. Ia mempunyai kesaktian pribadi yang cukup ampuh. Buih Nasi dapat mengirimkan orang-orang patung boneka sebagai ganti dirinya, menghabiskan segala racun Aji Melayu. Kembalinya orang utusan Buih Nasi membuktikan mereka tak usah takut masuk ke rumah Aji Melayu. Mereka masuk dengan bebas. Haji Melayu menjadi kaget melihat masuknya 5 orang yang tidak dikenal. Mereka memperkenalkan diri. Haji Melayu mengambil posisi untuk menginterview. Haji Melayu menyuruh mereka harus tidur bersama Putung Keempat. Di atas daun pisang, dengan syarat daun pisang tempat mereka tidak boleh pecah sedikit pun. Satu ujian meyakinkan Haji Melayu. Kalau mereka tidak benar kakak beradik, tantangan ini bagi Buih Nasi tidak menjadi halangan. Dalam pelakuan ini, Haji Melayu mengintip dengan tombak dari atas loteng. Ia berencana bila mana daun pisang pecah, ia segera menombaki. Heran, setelah pagi ternyata seluruh daun pisang tempat tidurnya tak ada sobek sedikit pun. Ujian yang sukses ini belum cukup memuaskan hati Haji Melayu. Masih mau ia menguji selanjutnya. Haji Melayu masih sangat merasa curiga. Mungkin mereka ini adalah mata-mata musuh dari Aji Kumbang. Haji Melayu coba menguraikan segala soal permusuhannya antara Aji Kumbang yang berdiam di Batu Kangtuk. Sebelah hulu sungai Kapuas, daerah Belitang, kemudian Haji Melayu mengucapkan kalau kiranya Aji Kumbang masih hidup, maka hidupku tidak pernah akan tenang. Pertahanan Aji Kumbang sangat kokoh dan sukar ditembus. Haji Melayu telah berulang kali menyerang, tapi selalu gagal. Haji Melayu berkata, untuk meyakinkan saya bahwa kalian adalah saudara Putung Keempat, tolong bantu saya, kalahkan dan tewaskan Aji Kumbang Jahanam itu, kata Haji Melayu. Tantangan Haji Melayu diterima lagi oleh Buih Nasi. Ia segera mengumpulkan saudaranya, seluruh saudaranya, mereka berunding untuk menyerang pertahanan Aji Kumbang. Selesai berunding, Buih Nasi dengan saudaranya berangkat menuju pertahanan Aji Kumbang. Serta meninggalkan pesan, ingat baik-baik, bila kelihatan berhanyut bambu aur ke arah pasukan bantuan Aji Melayu, pesannya membayangkan kemenangan, tetapi Aji Melayu ingat. Mereka pergi menyamar sebagai pedagang yang ramah, sehingga pertemuan dengan Aji Kumbang tidak dicurigai sedikit pun. Aji Kumbang sebagai seorang loba harta, siapa saja pedagang datang ke daerahnya dilayani dengan ramah. Pertemuan yang ramah menjadi kesempatan bagi Buih Nasi memainkan peran yang penuh siasat. Kekayaan emas, intan, batu permata, itulah menjadi pusat perhatian Buih Nasi untuk membingungkan Aji Kumbang. Buih Nasi menyatakan bahwa Aji Melayu adalah salah satu musuhnya dan ingin meminta bantuan kepada Aji Kumbang. Mereka menyusun siasat tempur untuk menyerang Aji Melayu. Segala usul Buih Nasi telah mentah-mentah oleh Aji Kumbang tanpa menyadari bahwa Buih Nasi sudah menghamburkan harta bawaannya di sekitar benteng Aji Kumbang. Keesokan harinya rakyat melihat harta yang di sekitar benteng. Mereka langsung memberitahu kepada Aji Kumbang untuk melihatnya. Tanpa berpikir panjang, Aji Kumbang si loba harta langsung menyuruh rakyatnya menebang bambu aur yang merupakan benteng paling kuat. Setelah melihat bambu aur hanyut di Sungai Sepau, Aji Melayu mengarahkan pasukannya untuk menyerang Aji Kumbang. Tanpa perlawanan yang berat, Aji Melayu menang dan Aji Kumbang tewas di tangan Aji Melayu.
Baik, itulah ceritanya. Cerita tentang Aji Melayu dan Putri keempat. Ya. Eh, sudah dibaca dan sudah disimak, anak-anak? Sudah dibaca Sudah. dan disimak tadi Bapak bacakan. Baiklah, untuk langkah yang pertama, silahkan kalian menyusun jadwal. Jadwalnya jadwal pembuatan proyek. Nah, yang pertama adalah menyusun jadwal pembuatan proyek. Ya. Jadi sebelum menyusun jadwal pembuatan proyek, kalian harus menentukan dulu. Ya. Jadi tadi Bapak sampaikan hari ini kalian akan membuat apa tadi? Produksi. Ya, Reproduksi. memproduksi teks Teks hikayat. hikayat. Ya, jadi kalian akan menceritakan kembali teks hikayat yang Bapak bacakan tadi atau yang kalian baca ya. Ya, Jadi Pak. yang pertama, jadi tujuan kita adalah membuat atau mereproduksi Teks hikayat. hikayat. Ya, betul. Apa tadi yang disebut dengan mereproduksi? Menceritakan kembali, Ya, Pak. menceritakan kembali. Baik, artinya kalian sudah paham ya konsep mereproduksi itu menceritakan kembali. Sekarang siapa yang bisa menceritakan kembali? Nah, apa tadi kira-kira? Cerita apa yang kalian baca tadi? Berisikan apa cerita itu? Pak Saya Hedi Pak tadi? Pak Lukman? Berisi tentang apa Pak Lukman? Cerita tersebut Pak Lukman? Lukman Pak belum jadi bapak saya Pak. Iya. Iya silakan Bang Lukman. Nah, ini Bang Lukman nih. Lukman Ya. silakan Lukman Lukman. Ini cerita ini Pak tentang itu si Aji Kumbang ketemu jodohnya Pak dari dalam Iya. bubu. Haji Melayu ya. Itu Haji Oh, Melayu. Aji Melayu Pak, Aji Haji Melayu Pak. Melayu ya. Haji Melayu bertemu jodohnya Di dalam bubu dalam Pak. bubu. Oh, itu. Gimana Pak Heri? Oh, silahkan Pak Heri. Mana Pak Heri nih? Ya Pak. Iya, silakan Bang Heri, Heri. Iya, Silakan Heri. si Raja ketemu dengan itunya Pak, istrinya Pak. Ya, terus lagi Pak Heri. Si Raja bertemu dengan istrinya di bubu. Ya, ada lagi Pak Heri? Yang lain yang perempuan, Ini, Pak. ada yang Saya, bisa Pak. menceritakan kembali tadi? Ya, Pak. Ya, Bu Maria Saya, Ulfa. Pak. Silakan. Eh, Aji Melayu dan Puntung keempat. Pak, pada suatu hari Aji Melayu ini memasang bubu di sungai, Pak. Ya, Setelah itu didiamkannya selama seharian, semalaman. ya, Besoknya pergi dia melihat bubunya ini, Pak. Tahu-tahu ya, ada gadis cantik di dalamnya, Pak. ya. Siapa nama gadis cantiknya itu? Ulfa. Putri keempat itu ya. Ya, putri Ya, keempat itu, Pak. ya lanjutkan. Apa lagi terus? Apa yang terjadi? Setelah itu Pak, Putri itu luka dia Pak karena dia masuk di dalam bubu itu kan Pak, luka berdarah dia Pak. Uh, Ya, kemudian Terus si Haji ini berusaha untuk mengobatinya Pak. ya mengobatinya ya. Ya Pak. Kemudian apa yang terjadi? Uh, Setelah itu besok harinya si Haji Melayu ini mendapatkan harta yang banyak dia Pak. Oh, itu harta banyak ya. Ya Pak. Ya, oke cukup. Nah, itu jadi secara tidak langsung Pak Lukman, kemudian Pak Heri, kemudian
Bu Ulfa tadi itu secara tidak langsung mereproduksi teks hikayat itu secara Lisan. Bukan, Pak. ya, secara lisan ya. Secara tidak langsung memenuhi teks itu secara lisan. Baik, sekarang silahkan bersama kelompok kalian tentukan jadwalnya. Jadwalnya kalian tentukan. Kemudian silahkan lakukan pereproduksian secara tertulis, secara berkelompok. Bisa dipahami dengan Eh, mengisi format berikut ini ya. Ya, ini season sudah. Ini. Silahkan kalian isi format. Ini paragraf ke atau bagian ini rencana ya. Ini tabelnya. Ada yang ingin ditanyakan terkait format? No, ini nomor Pak maksudnya apa Pak? Paragraf maksudnya apa Pak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. iya Pak, yang paragraf itu maksudnya paragraf ke apa maksudnya ini Pak? Oh iya, bagus Bu. Bu siapa tadi yang nanya? Ulfa Pak, Ulfa. Ya, bagus Pak ya. Jadi di sini Bapak jelaskan ya, cara pengisian format ini ada nomor, kemudian paragraf ke inti atau isi ungkapan dalam satu kalimat, kemudian strukturnya. Sebelumnya kita sudah belajar struktur ya, pastinya kalian sudah paham apa struktur cerita tersebut. Yang pertama ini nomor ini diisi saja nomor 1, 2, 3, atau 4. Kemudian paragraf ini namanya rencana ya. Ini adalah kerangka yang akan kalian buat untuk mereproduksi. Misalnya paragraf pertama, oh kalian ingin menuliskan tentang apa? Tulis ya, tulis. Berdasarkan hasil yang kalian baca. Kemudian paragraf kedua kalian akan menuliskan tentang apa? Tulis lagi satu kalimat. Kemudian paragraf ketiga kalian ingin menulis tentang apa? Tulis lagi. Kemudian tulis strukturnya ini bagian orientasi kah, abstraksi kah, kemudian bagian konflik, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Bisa dipahami anak-anak? Ya Pak. Saya silahkan Bisa, Pak. kalian buat kerangkanya terlebih dahulu. Misalnya paragraf pertama, eh, Haji Melayu datang ke Kalimantan misalnya. Boleh. Kemudian paragraf kedua, Haji Melayu bertemu dengan putri keempat misalnya. Boleh ya, silakan. Itu silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, silahkan. Pak, izin ke toilet ya, Pak. Ya, silahkan. Apabila ada kesulitan, silahkan ditanyakan ya, Pak. Jangan eh, diam-diam saja. Misalnya ada kesulitan ini membuat kerangka. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, sudah semuanya. Sudah Pak. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Ada kesulitan dalam mengisi format? Tidak, Pak. Sedang Ya. mengerjakan, Pak. Oke. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Pak Lukman. Ya, kalau inti isi ini jadi itu, Pak ya, ide pokoknya, Pak ya.
Iya, betul Pak Lukman. Jadi dalam inti ini akan menjadi ide pokok pereproduksian yang akan kalian lakukan ya. Jadi Oh, ide pokoknya 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan apa yang akan kalian sampaikan atau ingin kalian ceritakan ulang atau ungkapkan kembali tentang cerita yang kalian baca atau yang kalian dengar tadi. Bisa dipahami? bisa Pak. Jelas Pak. Baik, waktunya sudah sudah habis ya. Sudah habis. Eh, sekarang Ah, sekarang setiap izin kelompok Pak, ya, izin Pak. ya, ya, silahkan. Untuk jadwalnya tadi karena kita hari ini jadi penyesuaiannya sesuaikan saja ya. Hari ini misalnya tanggal berapa, tempatnya di mana, kegiatan yang dilakukan itu apa, ya. Sudah ya. Baik, secara berkelompok nanti kalian akan menyampaikan atau menceritakan kembali dalam bentuk teks ya. Sudah semuanya ya? Sudah, baik. Silahkan dimulai dari kelompoknya. Siapa nih yang mau duluan? Menyampaikan hasil reproduksinya. Kelompoknya Bu Miri. Ya, Pak. Ya, kelompoknya Miri gimana? Udah siap? Saya coba, Pak ya. Ya, silahkan kelompoknya Bu Mary. Tampilkan hasil reproduksinya. Maaf, Pak ya, kelas sebelah ribut. Ya, Baik, ini Pak, ini yang hasil produksinya atau kerangkanya aja, Pak? kerangkanya aja dulu Bu Mary. Ya, yang pertama adalah Aji Melayu merupakan raja kecil yang kaya. Yang Ya, kedua, Putung keempat terjebak dalam bubuh Aji Melayu. Yang ketiga, Aji Melayu mengobati luka Putung keempat. Yang keempat, lamaran Aji Melayu diterima setelah memenuhi syarat yaitu berjalan di atas tali terentang. Yang kelima, saudara Putung keempat ingin menemui adiknya, ingin saudaranya. Yang keenam, saya. Lukman bisa bantu saya? Yang keenam, paragraf keenam, Lukman. Iya, Bacakan satu Mary. kelompok. Ya. Kita kan satu kelompok. Saya sudah membacakan 1 sampai 5. Lukman bisa membacakan paragraf yang keenam tidak? Saya satu kelompok dengan Harry, Mary. Iya kan? ya. Baik, itu sudah menggambarkan ya seperti itu ya kalian membuat kerangkanya. Iya. Sekarang tugas kalian mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks reproduksi. Silahkan Bapak beri waktu 5 menit ya. Silahkan jadikan kerangka tersebut menjadi sebuah teks reproduksi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ya, Pak. Bisa Pak. Pak, bisa. Ini kan. Gimana, Lukman? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya, Pak Heri gimana Pak Heri? Sudah Pak Heri? Satu kelompok, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak, kami satu kelompok. Kelompok ya, sudah ya. Baik, waktunya sudah habis. Bapak rasa semua kelompok sudah kayaknya ya. Sudah. Kira-kira ada kesulitan? Silahkan disampaikan. Tidak ada? Mungkin ini, Pak, mau direvisi dulu, Pak, hasil reproduksian kami, Pak. Iya, ya. Sebelum
direvisi, ada baiknya ditampilkan terlebih dahulu. Nanti ada komentar dari kawan atau teman yang lainnya, silahkan lakukan revisi. Ya, baik. Kelompok siapa yang sudah siap tampil? Pak Lukman tadi sudah siap ya, Pak Lukman? Ya, Pak. Siap. Ya, silahkan kelompok Pak Lukman menyampaikan hasil reproduksiannya. Iya. Jadi hasil reproduksi kelompok kami cerita tentang hikayat Aji Melayu dan Putung Kempa. Pada zaman dahulu ada seorang keluarga kerajaan dari kerajaan Majapahit yang melarikan diri ke Pulau Kalimantan. Dia mendirikan kerajaan kecil dan mengganti nama dan diberi nama Kerajaan Aji Melayu. Ya, jadi suatu ketika Aji Melayu sedang memasang bumbu ikan di sungai, dia menemukan seorang manusia atau seorang perempuan yang tersangkut di bubunya. Lalu ia membawa ya, perempuan tersebut ke rumahnya. Karena sudah mengenal perempuan tersebut, Aji Melayu berniat melamarnya. Tetapi gadis tersebut yang bernama Putung Keempat memberikan syarat. Ya, ternyata Aji Melayu memenuhi syarat tersebut dan mereka pun menikah. Jadi setelah berapa lama datanglah eh, saudara dari Putung Keempat. Ya, mereka ingin ya memastikan bahwa gadis yang menjadi istri raja dari Aji Melayu adalah saudara-saudari mereka. Jadi mereka menemuinya di kerajaan tetapi dihalang-halangi. Tapi pada akhirnya mereka berhasil melewati rintangan dan syarat dari Aji Melayu. Ternyata dengan cara ya membunuh saingan Aji Melayu yaitu Aji Kumbang. Dengan kecerdikan keempat saudara tersebut, ya mereka berhasil ya membunuh Aji Kumbang dan meyakinkan Aji Melayu bahwa putri keempat adalah saudari mereka. Begitu saja Pak, singkat Pak. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Pak Lukman. Baik, ada yang mengomentari atau menanggapi hasil dari pekerjaan Heri dan Lukman? Ya Pak, Bo- saya Pak. Ya, silahkan, Bu. Iya Pak, Lukman membacakannya tidak semangat Pak. Lesu kali Lukman membacakan ceritanya Pak. Iya, Lukman lesu Suaranya sekali nggak ya. kedengaran sampai ke belakang Pak. Nggak jelas Pak. Udah Pak, terima kasih Pak. Lagi sakit kayak Lukman ya. Yang lain gimana strukturnya yang Ya, disampaikan Pak Pak. Lukman udah jelas? Saya, Pak. Ya, Bu Mary, silakan Bu Mary. Eh, dari kelompok Luman itu, dari rangkaian ceritanya sudah jelas, Pak, dari awal orientasi, komplikasi, resolusi, dan mudahnya. Juga sudah mudah dipahami juga, Pak, bahasanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Kita berikan apresiasi. Eh, jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bagi kelompok yang maju tadi, kemudian ada saran ya atau pemasukan dari kelompok lain, silahkan dilakukan revisi ya. Kemudian eh, revisi itu nanti akan dikumpulkan ke Bapak. Eh, jadi dapat disimpulkan ya bahwa hari ini kita telah belajar mereproduksi ya. Jadi ya mereproduksi. Jadi dalam pembelajaran ini apa yang
kalian dapatkan tadi. Baik dari isi ceritanya maupun pengalaman belajar pada hari ini. Silakan menyampaikan hasil belajarnya hari ini. Ada yang Saya Pak, ya silakan. dari pembelajaran hari ini, saya mendapatkan bahwa dengan cara kita mereproduksi adalah yang pertama adalah menentukan kerangkanya terlebih dahulu, Pak. Lalu setelah kita menentukan kerangkanya, barulah kita kembangkan menjadi cerita reproduksi teks hikayat, Pak, sesuai dengan strukturnya yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodanya. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain satu orang. Jadi itu ya. Jadi hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran mereproduksi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian melakukan reproduksi terhadap teks hikayat atau yang dimaksud dengan reproduksi tadi adalah menceritakan kembali apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar ke dalam bentuk lisan maupun ke dalam bentuk tulisan. Baik, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar menganalisis teks hikayat ya. Nanti kita akan analisis berdasarkan isinya, strukturnya, kemudian unsur dan kebahasaannya ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, dengan mengucap syukur pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andika yang telah menyampaikan peer teaching-nya. Untuk rekamannya udah di stop, Pak Andika. Belum Pak, observer dulu. Oh ya, komentar ya, baik, observer baik. Selanjutnya kami persilakan yang observer untuk mengomentari, yakni siapa observernya kemarin? Saya Pak. Oke, silakan Bu Irma. Baik, langsung saja terima kasih Pak Lukman. Nah, di sini saya sebagai observer Pak Andika, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Di sini di bagian pembukaan, Pak Andika lupa mengecek kehadiran siswa. Kalau saya tidak salah dengar tadi, tidak ada pengecekan kehadiran siswa. Ya Pak ya. Kemudian persepsinya juga tidak ada. Menanyakan materi yang sebelumnya, itu tidak ada saya dengar. Tidak tahulah kalau teman yang lain. Kalau pendengaran saya tadi tidak ada. Kemudian di bagian inti sebenarnya sudah tersampaikan sintaknya, cuman dibolak-balik Pak. Bapak menyampaikan sintaknya dibolak-balik, jadi saya bingung juga ini bagian yang mana, ini bagian yang mana gitu Pak ya. Tapi sudah tersampaikan semuanya. Kemudian di bagian penutup sudah semua ada diselipkan. Nah, kemudian catatan saya yang pertama, Bapak terlalu sering ucap Bapak Ibu kepada siswanya. Nah, mungkin karena terbiasa juga ya Pak ya, karena Bapak Ibu kebiasaan. Kemudian tadi saat Bapak membacakan cerita, saya rasa seharusnya tidak Bapak yang baca, bisa siswa. Jadi Bapak nanti bisa menyampaikan ringkasannya saja. Jadi siswa paham apa sih inti dari cerita tersebut gitu. Jadi Bapak menyampaikan intinya saja karena terlalu panjang tadi. Kemudian tadi pembelajaran ya. Kemudian tadi sintaknya tadi kan penjadwalannya itu kan kerangka itu di pertemuan keberapa, pembuatan itu pertemuan keberapa. Ini kan pertemuan pertama, biasanya kan hanya sampai kerangka ya Pak. Nah, jadi harusnya tadi sampai kerangka saja Bapak minta siswa untuk menyampaikan kerangka. Jadi tidak perlu sampai ke bagian membuat hasilnya gitu Pak ya. Kemudian selebihnya saya rasa Bapak cukup baik menyampaikannya. Mungkin tadi hanya sintaknya itu. Saya pun bingung jadinya. Ya Pak. Nah, mungkin itu saja dari saya.
Silakan selanjutnya observer yang kedua, Bu Maria Ulfa. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Baiklah, di sini saya akan mengobserve, saya sebagai observer akan menilai penampilan dari Pak Andika. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Bu Irma tadi. Sepengetahuan saya di bagian pembuka, kalau saya tidak salah memang tidak ada mengecek kehadiran siswa. Terus setelah itu, kalau di bagian inti, semua sintak dalam PJBL sudah dilaksanakan, tapi memang ya ada yang dibolak-balik gitu, Pak. Gitu. Terus kalau masalah sintak ini, kan kita disuruh untuk menyampaikan ke-6 sintaknya. Jadi memang harus kita sampaikan pada per teaching ini, harus kita sampaikan 6 sintak, jadi tidak boleh dipotong sampai 4 sintak gitu Bu Irma. Setelah itu kalau bagian penutup, Pak Andika sudah menyampaikannya, sudah ada menyimpulkan hasil, sudah ada merefleksi, sudah ada menyampaikan materi pertemuan selanjutnya, dan sudah ada bersyukurnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Lukman. Terima kasih atas penyampaian dan tanggapan dari observer. Selanjutnya kita akan lanjut kepada penampilan ketiga. Tanggapan Pak Andika dulu, Pak. Oh, Pak Andika juga, Bu, ya. Oke, baik. Silakan Pak Andika. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, kemudian kepada Ahmad tadi. Ya, mungkin karena kondisi kayaknya masalah pembukaan saya tidak ada mengecek kehadiran, dan mungkin itu benar. Ya. Susah kalau saya mengkondisi ini. Kemudian kegiatan inti tadi memang tadi Bu Irma nyampaikan harus sampai ke apa namanya kerangka saja. Ya, tapi karena tuntutannya tadi harus 6-6-nya dimunculkan, jadi saya munculkan 6-6-nya. Tadi sudah disampaikan juga sama Bu Ulfa. Kemudian terbolak-balik tadi. Ya, memang saya menyadari juga yang saya lakukan banyak bolak-balik ya. Ya, jadi tidak terstruktur. Nanti ini jadi pembelajaran untuk saya pada saat melakukan PTN nanti. Terima kasih Bapak Ibu, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andika atas tanggapannya terhadap penampilan dan tanggapan dari para observer. Selanjutnya kita akan langsung Pak Lukman, kepada ini stopnya yang garis 2 atau kotak nih Pak Lukman? yang kotak, Pak. Ya. Yang kotak ya? Ya. Oke, saya coba ya.